وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلمه في الدارين آمين. Ila an qal bab niat yang soleh dan muraqabah dan khusyuk. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menasihatkan agar kita memperbanyak niat soleh, berusaha untuk khusyuk dan merasakan pengawasan Allah pada diri kita. Arti niat di sini adalah kecondongan hati pada kebaikan. Jadi niat, kecondongan, keinginan, tekad dan rencana semuanya bermakna sama. Dan yang menjadi permulaannya adalah rencana dalam hati. Niat merupakan ruh sebuah amalan, layaknya ruh dalam jasad dan layaknya hujan bagi bumi. Barang siapa yang tepat niatnya karena Allah dan Rasulnya, berarti itulah niat yang baik. Dan barang siapa yang niatnya hanya mengharap materi duniawi yang fana, berarti itulah niat yang buruk. Jadi mau tahu kita niat kita baik atau tidak ya. Kalau semata karena Allah itu baik. Kalau semata-mata karena dunia itu buruk. Kalau misalnya ada campuran, ada niat mudah-mudahan Allah takutkan dunia dan akhiratnya tidak batal. Tidak boleh ini semata-mata karena duniawi. Itulah niat yang buruk. Jadi hidup ini harus punya niat. Tak boleh orang hidup hampanya. Jadi niat ada yang baik dan ada yang buruk. Dalam satu amalan bisa diadakan niat yang banyak sesuai dengan keterkaitannya dengan dunia. Dengan niat itu, kalau dilihat pada intinya, niat hanyalah satu, yaitu tujuan utama. Tetapi maksud niat di sini adalah niat yang terpuji, yaitu mengacu kepada kebaikan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya sesungguhnya amalan perbuatan terletak pada niat-niatnya. Sesungguhnya setiap orang akan menerima balasan sesuai niatnya. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dari Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh materi duniawi atau untuk menikahi seorang wanita, maka ia akan mendapatkan balasan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berniat baik akan membuahkan kebaikan, dan barang siapa niat jahat akan membuahkan kejelekan. Dan hanyalah kepada Allah jalan niat yang benar. Allah firman, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan baginya jalan, apakah ia akan bersyukur ataukah ia akan ingkar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan mereka tidak disuruh kecuali hanya untuk menambah Allah dengan penuh ikhlas dalam memenuhi agama yang lurus. Mengikhlaskan niat mereka untuk Allah semata. Dalam ayat ini Allah menyuruh memurnikan agama semata-mata untuknya, bukan untuk selainnya, seperti diri sendiri ataupun setan, apalagi dipersekutukan dengan yang lain
Jadi amalan tidak tertuntut kecuali sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang sibuk mencari niat-niat yang soleh, berarti ia seorang yang merasakan pengawasan Allah dalam memurnikan niat dan tujuannya, hingga ia tidak akan berniat kecuali seperti yang diperintahkan Allah. Hal ini tidak bisa diwujudkan secara sempurna kecuali oleh orang yang hatinya selalu hadir bersama Allah. Inilah muraqabah, karena muraqabah adalah selalu mawas diri terhadap Allah. Niat yang soleh adalah yang ditujukan karena Allah, dan niat inilah salah satu aspek pengundang taufik Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya, in yuridu islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua pihak menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberi petunjuk bagi keduanya. Nabi SAW bersabda, la yanzurullahu ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzurullahu ila qulubikum. Allah tidak melihat pada fisik kalian maupun harta kalian. Allah hanya memandang kepada hati kalian. Nabi SAW bersabda, man waza wa huwa la yanwi illa iqala falahu ma nawa. Orang siapa yang berperang sedangkan ia hanya berniat untuk mendapat unta, maka baginya apa yang ia niatkan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah. Barang siapa yang berniat berbuat kebaikan tetapi ia tidak melakukannya, niscaya Allah mencatatkan untuknya pahala satu kebaikan. Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu ala niyatihim, yang artinya kelak mereka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nabi SAW bersabda, man tatayyaba bi ghairillah ja'a yawmal qiyamah wa rihuhu antanu minal jifah. Orang siapa yang memakai wewangian bukan karena Allah, kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan bau yang lebih busuk dari bangkai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebaik-baik amalan adalah pelaksanaan fardunya Allah, bersikap wara terhadap apa yang Allah haramkan, bertekad bulat untuk mendapatkan anugerah di sisi Allah. Salim bin Abdullah berkata, pertolongan Allah kepada seorang hamba sesuai kadar niatnya. Barang siapa yang sempurna niatnya, maka sempurna pula pertolongan Allah baginya. Imam Ats-Tsawri berkata, orang-orang terdahulu mempelajari niat untuk beramal seperti mereka belajar beramal. Al-Hasan berkata, sesungguhnya yang membuat kekal penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka karena niat mereka. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Allah berfirman, apapun yang diinginkan karenaku, maka sedikitnya sudah banyak, sedangkan apapun yang diinginkan karena selainku, maka banyak pun masih dianggap sedikit. Orang yang sudah punya niat karena Allah ini tulus, dia amin saja kabul semua orang. Orang yang ikut berdoa bersamanya ada 1 juta orang, 1 orang yang punya niat ini amin aja, amin, kabul semuanya. Amalnya sedikit jadi jadi hati-hati benar kita sama niat. Paskan niatnya baru datang. Ketika niat kita pas mencari ridha Allah, niat kita pas memang mengarah ke Allah, langsung turun semuanya itu kebaikan. Cuma di situ jalannya. Perbaiki niat, jangan kita tergoda dengan yang lain, jangan kita tergoda dengan pandangan yang lain. Ada orang kalau melihat tempat yang lain, lihat tempat Allah saja, lihat ke situ saja, menuju ke Allah saja.
Ada seseorang di zaman Imam Hasan al-Basri, dia pergi haji, akan mengundang makanan, menjamu tamu-tamu. Habis menjamu tamu-tamu, dia bilang, tolong berikan saya sufra. Sufra itu telapak meja untuk makan. Buka ke sini, dia bilang. Diambillah. Jangan telapak meja yang itu. Ini pergi haji yang tahun kemarin. Saya minta telapak meja yang bukan tahun sebelumnya, tahun yang sebelumnya lagi, dia bilang. Mau memberitahu bahwa dia sudah 3 kali pergi haji. Dibilang Imam Hasan al-Basri, gara-gara satu kalimat ini hancurlah semua kebaikan. Habis. Gara-gara cuma mau dilihat manusia. Padahal manusia siapa? Manusia yang mau memuliakan kita. Allah terus yang memuliakan kita. Kita duduk di masjid, Allah muliakan dengan pahala. Kita begini, Allah muliakan. Sampai surga yang tidak pernah dihayalkan, Allah berikan sama kita untuk memuliakan kita. Kita yang hina ini dimuliakan sama Allah, sang raja yang pencipta dunia jagat raya. Kenapa kita tak arahkan ke sana saja amalan kita? Ikhlas ini, ketulusan, kalau sudah dapat izin dari Allah gampang. Kayak kita kirim surat saja, kayak kita WA saja, tidak capek. Kirim WA untuk si fulan, sampai langsung ting masuk. Kenapa? Memang kirimnya ke si fulan. Dan tidak bingung lagi. Mau ikhlas itu tidak bingung, tidak jadi beban. Beramal karena Allah tidak akan menjadi beban. Nah, kita minta mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita semuanya bisa apa? Bisa ikhlas dengan gampang ditolong oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, memiliki niat dan hati yang bersih, yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu induknya ya, induk kesempurnaan amal di situ. Kalau amal kita belum sempurna, kita tahu perbaikilah nih niat. Dan gara-gara niat ini nanti yang tertutup bisa terbuka. Segala pintu kebaikan yang tertutup Allah akan buka dengan niat. Cara membuka jalannya ini dengan niat. Insya Allah kalau kita sudah punya niat, saya niat kalau saya sukses, saya akan menolong orang tua saya. Nah, terbukalah pintu kesuksesan itu. Akhirnya dapat kerjaan ini itu. Awalnya tertutup, berkat niat terbuka. Kaya niat, kalau sukses saya akan bantu fakir miskin. Terbuka akhirnya, dapatlah jalan. Dari niat semuanya insya Allah. Tapi niatnya itu karena Allah harus. Kenapa nolong orang? Karena Allah. Kenapa taat sama orang tua? Karena Allah. Karena perintah Allah. Mencari ridha Allah, mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apapun yang diinginkan karenaku, maka sedikitnya sudah banyak. Sedangkan apapun yang diinginkan karena selainku, maka banyak pun masih dianggap sedikit. Bilal bin Sa'ad berkata, sesungguhnya seorang hamba berkata seperti layaknya orang beriman, tetapi Allah tidak menerimanya begitu saja sampai ia melihat pada amal perbuatannya. Bila beramal niscaya ia tidak menerimanya begitu saja hingga ia melihat apa yang diniatkannya. Bila niatnya baik, sudah pasti yang di bawahnya akan baik, karena tiang amal perbuatan adalah niat. Amal perbuatan sangat membutuhkan kepada niat. Sedangkan niat itu sendiri sudah merupakan sebuah kebaikan. Meskipun amalan soleh yang telah diniatkan itu tidak terlaksana, orang sudah niat, sudah dihitung, sudah berbuat baik, walaupun dia belum lakukan. Berbeda amalan. Amalan dilihat dulu amalannya, ada niat atau tidak. Kalau amalannya tidak ada niat, walaupun dia adalah sesuatu yang soleh, perbuatan yang baik, kalau tidak ada niat, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya sendiri sudah amalan soleh, walaupun tidak ada amalan, sudah ada niat, Allah tulis amalan itu. Niatul mu'min khairun min amalih.
Rasulullah bersabda, niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya. Artinya niat tersebut termasuk adalah salah satu bentuk perbuatan taat lebih baik daripada amalannya, yang juga salah satu bentuk ketaatan karena hati adalah pengendali sedangkan niat adalah pelaksanaannya. Itulah hebatnya niat ini. Niatnya seorang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Niatnya punya amalan, punya nilai kebaikan, dan amalannya belum tentu mendapatkan nilai kebaikan. Disebutkan dalam hadis, anna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad. Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Allah berfirman, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali daging-daging maupun darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Karena ketakwaan termasuk sifat dan pekerjaan hati, sedangkan niat ibarat kecondongan hati pada kebaikan. Jadi bila seorang hamba berbuat sesuai kecondongan hati pada kebaikan, maka kebaikan yang ada dalam hati semakin menguat. Jadi tujuan utama tingkah laku anggota tubuh adalah untuk lebih menguatkan keinginan hati berbuat baik agar ia terlepas dari belenggu hawa nafsu, guna mengingatkannya kepada Allah dan mengantarkannya kepada ma'rifatnya. Amalan perbuatan tanpa disertai niat yang baik tidak akan bermanfaat sama sekali, justru menjadi lebih berbahaya bila disertai niat yang jelek. Amalan baik, niatnya jelek, bahaya malah, mengerikan dari niat ini. Kalau dia sudah salah niat, walaupun perbuatan baik, walaupun amalan baik, akan menjadikan sesuatu yang rusak dan bisa menjadikan sesuatu yang tidak baik, lebih dahsyat daripada amalan yang ada niat baiknya. Kalau amalan daripada amalan yang memang tidak baik. Kita telah mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Dia hati-hati dengan niat. Amalan yang disertai dengan niat yang tidak baik, walaupun amalan itu baik, jadi tidak baik semuanya, dan lebih dahsyat daripada yang tidak baik. Man talaba dunya bi a'malil akhirah kataba ismuhu fi diwan ahli nar. Barang siapa mencari dunia, yang dicarinya dunia, yang dikejarnya dunia, bukan karena Allah, tapi dengan amalan-amalan akhirat, maka Allah akan tulis bahwa sebulan bin bulan masuk neraka. Mereka lah yang disebutkan ulama-ulama yang lebih dahsyat dari Dajjal. Rasulullah bilang tingkah laku mereka lebih dahsyat. Ulama-ulama yang menjadikan kebaikannya ini niat untuk mencari dunia. Akhirnya ini ulama lebih dahsyat daripada Dajjal. Sebab apa? Sebab niat saja. Niat inilah yang harus kita miliki, harus kita punya niat. Jadi harus kita lihat setiap berbuat ada niatnya. Ada niat kata. Orang Bahari mengajarkan niat ini seperti mengajarkan bismillah. Tidak bergerak kecuali dengan bismillah. Bismillah. Apapun pakai bismillah. Begitu juga apapun pakai niat. Karena inilah penentunya. Dia akan menjadi baik benar jika niat ini bertemu dengan amalan baik. Tapi dia akan menjadi jahat, niat yang jahat walaupun amalannya baik, tapi kalau sudah niatnya tidak baik, semuanya menjadi tidak baik. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Kebaikan pun jadi berubah menjadi kejahatan sebab niat tadi. Jadi niat ini memang fungsinya dahsyat. Ternyata amalan-amalan ini supaya ada kekuatan. Apa manfaat punya niat baik?
dan amalan baik akan memberikan satu kekuatan di hati. Dan tempatnya niat ini di hati, tempatnya cuma di hati. Supaya hati ini kuat, amalan yang di hati ini yang paling sangat berfungsi yaitu niat, harus dikuatkan niatnya. Ketika niat kuat dan niatnya baik dan kuat, akhirnya hatinya mendapatkan kekuatan dan kebaikan. Ketika hatinya memiliki kekuatan dan kebaikan, hawa nafsunya mulai tunduk. Tidak bernafsu dengan nafsunya kalah nanti. Dan musuh paling dahsyat kita ini nafsu kita di diri kita sendiri. Tidak usah kita bilang fulan ini fulan, perang di Palestina, perang di hati kita. Jauh benar, kita mau perang ke Palestina tidak sanggup juga. Nah sekarang di hati kita ada. Kita perangin hati kita bagaimana bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan diri kita supaya bisa sabar, tawakal, yakin, niat, semuanya beramal sama Allah. Kirim aja. Kalau sudah kita kirim barang, tulis, kirim ke Jakarta. Sampai Jakarta ketemu barang itu. Kenapa? Ya memang kita sudah tulis. Nah sekarang tulis saja, jangan nulis ke lain juga. Jangan nulis ke lain. Kalau kita dapat hidayah, nyaman aja nulisnya itu, cek langsung kirim ke Jakarta, ke sini alamatnya, ambil. Lihat sampai benar, sampai benar. Emang kita niat kirim ke situ, begitu juga niat kita. Kalau Allah, karena Allah nyampe Allah nerima tahu, oh hambaku yang beramal karena aku. Kalau sudah niat baik, sudah yang dapat keuntungan, sudah beruntung kita. Tapi itu buka hati kita untuk menghadap Allah. Jangan kita buka ke tempat lain. Jangan kita buka seperti kita tidak mau buka mulut kita berkesah-kesah kecuali sama orang yang sudah kita kenal. Nah, begitu juga beramal, janganlah beramal kecuali karena Allah dan Rasulnya. Beruntung kita. Kalau cuma untuk yang lain ini cuma tipu daya, mau nipu kita. Ini kita beramal pengen dipuji, pengen di ini, pengen di itu. Jadi kita perbaiki niat, fasahihin niati qabla al-amali wa'ti biha madrunatan bil awwali. Sahibul Zuhad mengatakan perbaiki niat sebelum kalian beramal. Dan datangkanlah, hadirkanlah niat itu ketika kalian beramal. Sampai semuanya nyampe, semuanya akan dekat sama Allah ketika kita sudah perbaiki niat. Kalau sudah niat baik, pahala kita dapatkan. Kalau sudah niat kita baik, amalan kita akan menjadi baik. Kalau sudah niat kita baik, kita pun akan kuat, hati kita akan kuat. Kalau sudah ada kekuatan di sini, nyaman. Ka'bah ini ada di sini. Subhanallah, orang jauh-jauh hanya di Ka'bah, kita sudah di sini mendekat. Allah Akbar, terbuka datangnya hijab Ka'bah ada di hati kita. Madinah ada di hati kita sendiri. Ya Allah, berselawat dekat sama Rasulullah, tidak jauh. Karena sudah hati tadi sudah ada niat baik, niat baik inilah yang menghancurkan yang tidak baik itu. Dia punya kekuatan sendiri ini niat. Tambah kuat niat kita, tambah kuat niat kita, tambah hebat hati ini. Ternyata ibadah hati ini dahsyat, mengalahkan ibadah dohir orang sholat 1000 rakaat, kalah sama ibadah hati. Ibadah hati ini sabar, punya niat baik, diletakkan, jaga. Ada yang mau masuk, tak boleh masuk. Di hati kita Allah wa Rasulullah. Ini sesuatu yang paling berharga, harus dijaga. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita dari segala penyakit. Allah angkat hati kita dari segala bisikan, dan ada cahaya iman, cahaya yakin, cahaya aman, ma'rifatullah, dan segala sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ala hadirin niyatul salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.